Rapet coy. Iya, Gunung Pangrango. Oh, anjay. Dan jalannya seperti ini nih. Kok jadi mengecil? Nanti aduh, ngomong apa sih? Jual es kelapa. Jajanan nih, mau jajan nggak? Cimol tuh. Berhenti aja pada. Aduh, sama-sama nggak kuat rekam beat. Ya, saudara-saudara, kita motoran lagi. Kali ini kita mau motoran lagi ke daerah sekitaran Sukabumi. Untuk lokasinya yaitu Puncak Habibie, yang mana di sini Puncak Habibie merupakan perbatasan antara Banten dan Jawa Barat. Ya udah, nggak usah basa-basi, kita langsung gas aja nyalain motor menuju ke Puncak Habibie. Supaya kalian tahu harus lewat mana, rutenya seperti apa, dan sampainya jam berapa perkiraan waktunya. Oke, gas terus. Apa? Boleh dulu masker. Coba cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di jam berapa ini? Setengah 9. Jam 9 kurang 5. Ini kita di Bogor. Motoran lagi. Biasa kalau daerah Bogor nggak jauh-jauh arah Bogor Sukabumi. Apa kabar kalian semua, saudara-saudara? Semoga selalu sehat. Ini kita start dari Bogor mau menuju ke Sawarna. Kita mau jalan-jalan lagi ke Sawarna bareng istri, karena istri belum pernah ke Sawarna. Nanti gua ajak ke sana nih untuk kali ini. Oke. Record dari Bogor aja ya, karena perjalanan tadi dari Parung, di rumah Parung menuju sini cukup membosankan. Jadi bosan lah nge-record Parung mulu, jalannya nggak bagus juga. Jadi mulai start record dari Bogor. Sekarang jam 9 ya, setengah 9. Oh, jam 9 kurang 5. Tadi kita jalan jam 7 dari rumah sampai di Bogor tadi jam 8. Jadi kita tadi istirahat ngopi dulu 1 jam ternyata di Indomaret Pajajaran itu. Jadi itu Indomaret, salah satu Indomaret buat titik kumpul. Kalau pada mau ke Bogor atau mau touring ke puncak tuh pada situ semua, dan tuh ramai banget tuh Indomaret ya. Oke, kita lanjut aja perjalanannya. Ini kita mau menuju ke Cikidang. Jadi jalur yang akan kita lewati nanti seperti biasa jalur menuju arah Sukabumi. Ini mau menuju ke Tajur, Ciawi, terus Caringin, Cigombong, Parung Kuda, Cibadak sedikit lah. Nanti belok ke arah Cikidang. Jadi nanti kita lewat Cikidang keluar di daerah Pelabuhan Ratu. Dan ini juga gue belum pernah lewat jalur ini nih. Setelah after dari Cikidang itu gue belum pernah menuju ke Pelabuhan Ratu. Biasanya kan dari Cikidang, keluar Cikidang tuh langsung ambil kiri ke arah Ujung Genteng atau ke arah Geopark Ciletuh. Nah ini nanti kita akan lurus terus ke arah Pelabuhan Ratu sampai ketemu
Sawarna. Jadi pertama kali juga lewat jalur situ. Ya wes, kita lanjut aja perjalanannya. Gimana nanti kondisi jalannya di hari Sabtu ini, tanggal 9 November 2025. Ya, gas terus saja. Oke. Ya, saudara-saudara, Jalan Raya Tajur seperti biasa di sini masih macet karena memang penggalian untuk perbaikan jalan tuh dari 3 bulan lebih belum beres-beres ini. Jadi ganti-gantian lewatnya ini, nanti kita lihat di depan nih. Bikin macet banget. Dulu ya udah 3 bulan lebih lah, kemarin ke ujung Genteng lewat sini juga masih ditutup. Sekarang pun juga masih ditutup juga. Ini kayak galian kabel atau apa. Apalagi kalau sore ini, udah parah ini. Di posisi dekat Pool Rosalia Indah, Jalan Raya Tajur Bogor. Nggak bener-bener udah 3 bulan lebih. Nanti kita lihat di depannya ya. Wah, parah ini. Lumayan panjang saudara-saudara, soalnya depan tuh masih jauh banget. Tapi macetnya udah sampai sini nih. Jadi harus ekstra sabar buat kalian yang mau ke puncak, mau ke Sukabumi lewat Jalan Raya Tajur ini. Begini nih kondisinya nih. Bisa yang mau ke arah Ciawi, begini kondisinya nih, pasti macet apalagi sore. Ditambah ini weekend, makin jadi. Oh, harusnya di sini saudara-saudara tuh. Yang dibenerin kemarin ternyata udah bener. Salah. Ternyata tadi macet karena lain hal, bukan karena galian yang dimaksud tadi. Ternyata di depan Rosalia Indah itu atau depan Ramayana Tajur udah bener, galiannya udah dibuka, udah nggak ada buka tutup. Jadi di sekitaran sini udah lancar. Jadi tadi macet karena ya penumpukan kendaraan aja. Jadi salah informasi. Ini kita masih terus saja ke arah Ciawi. Dari Tajur ini ke arah Ciawi, nanti putar balik di pintu tol Ciawi ke arah Caringin atau ke arah Cigombong, Sukabumi. Tadi kita mau lewat berangkatnya itu mau lewat Malimping tadinya, tapi kayaknya nanti Malimping buat pulangnya aja deh. Atau mungkin nanti pulangnya kita coba lewat Citorek lagi atau gimana, nanti kita lihat. Siapa tahu Citorek udah benar jalannya, tapi sih kayaknya nggak mungkin. Karena ya itu bukan nggak diurus karena memang di gunung ya, jadi kurang perhatian. Dan itu juga jalan alternatif, jadi kurang diperhatikan. Jalur tambang juga, jadi nanti kita pikirin dulu mau lewat situ apa enggak. Sebenarnya lebih cepat sih lewat situ, tapi capeknya pegelnya bukan main. Ini di putaran balik arah Ciawi atau arah pintu tol Ciawi ya. Seperti biasa ini macet, pasti macet, nggak pagi nggak siang nggak malam, karena memang ya ini akses utama lah orang keluar masuk Bogor. Dan banyak ini juga kendaraan-kendaraan umum, ada bis, ada angkot, semuanya ngetem sini semua. Jadi ini salah satu pintu tol tersibuk di Bogor. Jadi jangan heran kalau sini macet. Tuh ada bis MGI jurusan Pelabuhan Ratu Bogor. Depan ada Sinar Jaya, Merak Sukabumi. Jadi bis-bis yang ke arah Sukabumi, ke arah selatan pada lewat sini. Duh, rapet coy. Iya.
Angkot juga ada tuh, angkot 02A Citerep via Tol Ciawi, Gunung Putri, Cikeas. Udah ini nggak gerak ini. Kita kejebak di tengah-tengah lampu merah, saudara-saudara, barengan bis. Oh, jalannya di ini nih, di beton nih. Kemarin kayaknya nggak rusak-rusak banget, kayak ditinggiin doang dan mungkin genangan air rusak, tapi nggak begitu rusak waktu itu. Dan betonnya juga cuma udah sampai situ doang, tadi dikit banget, berapa meter doang. Ping sakit. Ya, kita dari Ciawi menuju ke Lido dulu, arah Lido, Caringin, kemudian Cikombong. Kondisi jalan terpantau ramai lancar, ini masih macet yang ke arah Ciawinya. Sekarang kisar jam 9 pagi ya. Kondisi cuaca juga masih aman, belum panas-panas banget dan nggak mendung-mendung banget, cerah sih. Gunungnya sebelah kanan kelihatan tuh, bagus banget tuh sebelah kanan tuh, Gunung Gede. Oh, Gunung Pangrango. Tuh, anjay, Pangrango ya. Iyalah, apalah pakai gunung apalah. Jelas banget. Cuaca lagi cerah. Gunung Gede berarti ya, sebelah kanan. Iya. Itu yang menjadi satu, Gunung Gede Pangrango. Tapi ada dua kan di Bogor itu. Iya, apa ya satu lagi ya? Oh iya, Gunung Salak, Halimun Salak ya. Iyalah, Halimun Salak. Halimun Salak. Ya pokoknya itulah, kita nggak tahu gunung-gunung. Halimun Salak itu jadi satu atau pisah, Gunung Halimun atau Gunung Salak. Gunung Gede Pangrango itu pisah atau enggak, Gunung Gede atau Gunung Pangrango jadi satu ya. Oh, kirain pisah, Gunung Gede, Gunung Pangrango, enggak ya. Oke, kita nggak tahu gunung, kita bukan orang inian, orang gunung, hiking ya, gunung hiking kan. Iyalah, hiking. Ya terus saja, ini udah mulai sepi jalannya yang menuju ke arah Lido. Estimasi perjalanan tadi kalau dari Bogor ke Sawarna sekitar 4 jam, 3 jam 58 menit, sekitar segitulah lewat jalur Cikidang. Nah nanti kita mau coba mampir sebentar atau makan siang sebentar di Puncak Habibie. Itu satu jalur menuju ke arah Sawarna dan masih merupakan jalur nasional 3. Jadi nggak terlalu belusukan banget, jadi masih di jalan raya. Dan belum pernah juga gua ke Puncak Habibie. Nanti kita coba untuk mampir sebentar di sana. Karena dari sana ke Sawarna itu tinggal sejam lagi sih, udah deket. Dari Puncak Habibie ke Sawarna itu kurang lebih 1 jam. Jadi bisa ngeres sebentar. Oke, kita lanjut aja perjalanan menuju Sawarna. Ternyata waktu kita mau masuk ke Cikidang, ini ada masalah di mikrofonnya. Jadi ternyata sepanjang jalan waktu kita melewati Cikidang itu mikrofonnya loss, nggak nyambung dengan receiver dan transmitternya. Jadi baru sadar setelah keluar dari Cikidang. Nah untuk dari Cikidang ini seperti biasa jalurnya ternyata setelah kita lewati jalur Cikidang belum ada perubahan yang begitu signifikan.
Nah, untuk jalur Cikidang sendiri kita masuk melalui jalur yang mengarah ke Cibadak. Nah, ini di sebelah kanan. Kalian tinggal ambil ke kanan aja nih. Ada pelang menuju ke arah Cikidang. Nah, setelah dari arah Cikidang ini kalian akan menempuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam selama di Cikidang ini. Jadi lumayan cukup panjang ya, nggak ada ujungnya untuk jalur Cikidang ini. Oh iya, setelah dipikir-pikir kok tiap ngelewatin Cikidang ini mic selalu mati ya. Yang kemarin pun juga waktu dari ujung genteng mau pulang itu ternyata mic-nya nggak nyambung juga, mati atau rusak, dan baru sadar setelah melewati Cikidang. Begitu pula waktu perjalanan menuju puncak Habibie ini sama juga nih, mati juga. Mungkin ada hal-hal mistis atau gimana, mungkin ya nggak tahu lah, atau mungkin lagi human error aja, lupa untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, di sini kita mulai melewati jalur yang cukup ekstrim di Cikidang ini, yaitu turunan letter S atau tanjakan letter S. Nah, di sini kemiringannya pun cukup tinggi, makanya disebut tanjakan atau turunan ekstrim. Nanti bisa dilihat nih pengendara di sebelah kiri sampai nurunin kaki, takut kebablasan mungkin kali ya. Memang cukup curam untuk turunannya ini, jadi memang harus diperhatikan kondisi motor, kondisi rem kalian kalau lewat sini, apalagi kalau malam. Kayaknya nggak ada lampu juga nih kalau malam lewat sini. Oke, sampai di sini aja voice overnya. Kebetulan setelah lewat Cikidang mikrofonnya sudah nyambung lagi. Ya, kita lanjut saudara. Tadi habis ke warung sebentar beli minum, istirahat 10 menit, 15 menit. Kita lanjut lagi menuju ke arah Sawarna. Jadi tuh kalau lewat sini ternyata tadi pas ngeliat di map dia nggak ngelewatin alun-alun Pelabuhan Ratu. Jadi nanti akan tembus langsung setelah Pelabuhan Ratu, alun-alunnya itu. Nah, kalau kita lewat Kiara Walang itu kita melewati alun-alun Pelabuhan Ratu. Nah, kalau ini dari sini sih enggak. Dan jalannya seperti ini nih. Kok jadi mengecil? Dan ya seperti biasalah kayak jalan Kiara Walang, ternyata masih ada gompel-gompelnya juga, bergelombang. Untuk estimasi ke puncak Habibie dari sini 47 menit atau 45 menit tadi sih ngelihat di Google Map. Terus kalau untuk ke Legon Paris sekitar 1 jam setengah ya, Legon Parinya itu. Jadi masih agak jauh kalau untuk Legon Pari ya. Nanti ternyata aduh, ngomong apa sih terlalu. Laut di depan udah mulai kelihatan saudara-saudara. Ini kita masih di jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu, Jalan Cikeong namanya. Jadi ini akses jalan ke pantai Citepus. Kalau dari marka jalannya tadi, Citepus ke kanan, dan di depan tuh udah kelihatan pantai. 38 menit lagi ini menuju ke puncak Habibie, dan jalannya udah mulai turun nih. Ciri khas dari gunung menuju pantai itu pasti dataran rendah turun ke bawah. Oke, Jalan Cikeong 22 km lagi. Kita lihat dulu puncak Habibie ramai apa enggak. Semoga aja nggak begitu ramai, jadi bisa istirahat sebentar. Tapi kalau terlalu ramai ya kita bablas lah. Sekarang jam 12:10, berarti estimasi ya bener sekitar 6 jam, 5-6 jaman. Sekitar jam 1, jam 2 kita nyampe di Sawarna. Hati-hati sudah saudara, ini turun nih jalannya nih, waspada. Pantai udah kelihatan tuh, laut tuh depan tuh. Full turun, mantap. Mantap terus. Untung jalannya nggak rusak. Iya, pantai Citepus. Pantai bagus nggak tuh ya? Jadi setelah pantai Citepus itu kalau dari map ada pantai Karanghau. Ini pertama kali ya kita lewat sini nih, jalur ini, jalur pinggiran pantai Pelabuhan Ratu.
Nah ini udah sampai rumah warga. Nah tuh lihat tuh, mantap saudara-saudara. Udah kelihatan tuh. Nggak kelihatan kalau kamera jauhan. Kalau dari mata memandang, mata telanjang tuh udah kelihatan tuh lautnya tuh, pesisir. Nah ini sebelah kita ambil ke arah kanan, arah Cisolok 14 km. Ini ketemu, ini kita lurus aja. Kanan atau lurus. Oke. Cisolok 14 kilo. Iya, puncak Habibie itu di daerah Cisolok, Jalan Nasional 3. Jadi ini setelah kita keluar langsung ketemu jalan nasional lagi nih depannya. Nah ini pertigaan tuh depan tuh udah jalan nasional lagi. Ke kiri itu ke arah alun-alun Pelabuhan Ratu. Jadi kalau kita keluar lewat Kiara Walang tadi, kita datang dari kiri. Oke, kita ini ke kanan. Nah bisa dilihat tuh jalur nasional, jalurnya warna kuning markanya, ciri khas jalur nasional. Oke, kita gas terus. Iya, baru pertama. Ya, sepanjang jalan pesisir pantai Pelabuhan Ratu ini kita baru pertama kali lewat sini. Ternyata banyak restoran, tempat makan, udah rame lah ya, cukup rame. Pantai Citepus udah lewat ya? Oh, udah lewat tadi Pantai Citepus. Nah ini sebelah kiri tuh seafood semua. Jadi di depan ada Pantai Karanghau dan kondisinya kayak nggak rame-rame banget. Sepanjang jalan ini yang ke pantai, mungkin karena siang kali pada panas nih, jam 12 pas, jam 12 lewat 16 lah, lagi terik-teriknya. Ngapain juga ke pantai jam-jam segitu, hitam yang ada gosong. Nah ini kita di pesisir pantai Citepus atau menuju ke Karanghau. Penginapan juga ada banyak di sebelah kanan. Ada Red Doors, ada apa tadi, villa. Nah ini juga banyak tuh saung-saung jual es kelapa. Ini jajanan nih, mau jajan nggak? Cimol tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri saudara tuh. Terik banget. Nggak ada yang di pantai, sepi. Panas-panas gini siapa yang mau main pasir di pantai? Mantap. Jalan Nasional 3, Teras Muara Cafe, Dapur Muara Kenari. Nanti banyak ini ada restoran seafood. Ini di Jalan Nasional 3. Tapi untungnya banyak pohon-pohon sih, jadi nggak terlalu panas banget nih sini. Ini jembatan. Oh, ini muaranya langsung ke sono, ke laut. Citepus, daerah Citepus, Jalan Raya Citepus, Pelabuhan Ratu, Kampung Citepus. Ya banyak rumah makan ya, jajanan-jajanan. Ini ada Hotel Augusta, lumayan gede hotelnya. Tuh, oh ini rame tuh sebelah situ. Hotel Cleopatra. Hah? Oh iya, hotel lama itu, Cleopatra. Ngeri nih sini kalau tsunami nih, pesisir pantai gini. Ombaknya gede-gede ya, selatan kan. Ombaknya tidak begitu bersahabat. Sama kayak pantai apa? Gunung Kidul ya. Gunung Kidul juga gede-gede tuh ombaknya tuh. Jadi cocoknya buat foto-foto aja. Kalau buat berenang janganlah. Sekitar setengah jam lagi menuju ke puncak Habibie, 30 menit pas dari sini. 17 kilo. Kita jalan santai aja.
karena masih sesuai dengan estimasi kita. Tadi estimasi kita sekitar jam 1 jam 2 sampai lokasi. Tadi berangkat sekitar jam setengah 7 jam 7 di rumah, dengan istirahat tadi sekitar berapa kali ya, 3 kali ya, 3 istirahat tadi di Bogor, 2 ya sama tadi ya, 2 kali lah, 3 kali lah, 2-3 kali tadi kita istirahat sebentar ngelurusin kaki. Jadi tuh gua kalau istirahat tuh yang penting berhenti dulu terus berdiri. Istirahat tuh nggak pernah duduk gua, karena udah saking pegelnya duduk terus di motor. Jadi tiap istirahat itu gua nggak pernah duduk, pasti berdiri karena pegel banget duduk dulu di motor. Makanya kita harus pakai juga deh, kita harus pakai juga pita hijau biar kita rombongannya tuh. Berhenti aja pada rombongan nggak bener, asal touring aja tuh rombongan orang-orang motoran dalam kota, suruh iring-iringan, main berhenti aja pinggir jalan. Untung nggak ditabrak mobil. Males rombongan gitu tuh, motoran rombongan gitu tuh ngatur-ngaturnya. Satu nyebrang ikut nyebrang, satu berhenti main berhenti ikut juga, nggak ngeliat kanan kiri depan belakang. Ini kita masih mau menuju ke Pantai Karanghawu. Tadi masih sekitar 3 kilo lagi, lumayan juga ya jaraknya. Kirain udah dekat dari Citepus, tadi kirain dekat ke Karanghawu. Wow, pinggir pantai ini banyak villa-villa cakep tuh. Berapaan ya? Jutaan kali per malam tuh pantainya, saudara-saudara. Nah, ini pantai apa nih? Karanghawu kali. Iya kali. Nggak ada namanya, kita nggak tahu soalnya baru pertama kali lewat sini. Jadi kita tebak-tebak aja Karanghawu yang mana. Tuh banyak warung-warung. Oh, ini jalan motor ke Pantai Karanghawu. Ini Karanghawu ya? Oh, ini tuh gerbangnya bukan ya? Iya ini. Tuh pantai, tulisnya dong pantai. Oh iya deh, Karanghawu. Oh, pantainya karang. Emang karang sih. Namanya juga Karanghawu, ya karang lah. Sama nanti yang di sana juga ada Karang Taraje. Nah, itu karang doang tuh. Karang dihantam ombak. Wah, cocok buat foto-foto, tapi ya ngeri kalau pas ombaknya gede, bisa ketiban ombak dan langsung jatuh ke karang. Tapi kalau lagi pas bagus, momennya bagus tuh. Keramat Gunung Winarum. Oh, ini makam kali ya. Waduh, sebelah kiri cakep. Masya Allah. Ini kita nanjak, saudara-saudara, sudah mendekati wilayah Puncak Habibie. Otomatis jalannya akan terus nanjak sampai di atas sana. Kita coba nih Honda Beat mampu tidak untuk naik ke Puncak Habibie. Di depan mana ada truk lagi gede banget tuh, ngerinya mundur lagi tanjakan gini. Tuh langsung berkelok-kelok lagi. Turun terus langsung beng dibanting ke atas. Nah, tuh panjang banget tuh. Aduh, ngeri, ada truk itu gede banget. Nggak kuat. Tuh, nepi kan dia. Aduh, ngeri gua juga nggak kuat. Aduh, sama-sama nggak kuat truk sama Beat. Aduh, ini udah mentok. kata sopir truknya, aduh nyusahin aja nih motor. Tadi gue udah pelan,
Lu ikut pelan juga. Nyusahin yang di belakang mentok kayak. Iya ngeri banget truk gede gitu lewatin jalan begini lagian juga. Nanjak saudara-saudara, masih nanjak terus. Kita siksa Honda Beat ini. Perkiraan belum tahu nih di berapa menit lagi soalnya nggak pakai map. Takut ini HP-nya kepanasan. Soalnya panas banget nih terik. Kalau taruh di dashboard depan pasti kebakar matahari. Jadi kita terawang-terawang aja nih kira-kira berapa menit nyampainya. Sana jujur nih kita baru pertama kali lewat jalur ini, jadi nggak tahu ancer-ancernya sampai mana nih. Seberapa jauh puncak Habibie dari sini belum tahu. Tapi sih tadi jalanan udah makin nanjak sih, sampai sini pun gini udah posisi kita di atas nih, nanti nanjak lagi di atas. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Hampir mirip kayak tanjakan puncak 2. Tanjakan terus langsung belok dan kondisi jalan juga bagus sih untungnya. Persis kayak di puncak 2 yang di titik mana tuh, kayak gini juga. Selepas Cipamingkis kalau nggak salah. Jadi tanjakan jalannya halus, untungnya halus. Nah ini masih naik. Mantap saudara-saudara, tanjakannya sampai gerung-gerung. Si Honda Beat sampai gerung-gerung begini. Tapi kayaknya belum nyampe nih, mana sih puncaknya? Nggak nyampe dari tadi. Masya Allah. Pemandangannya langsung laut itu. Kayak ini ya, teluk-teluk kayak Ciletuh. Nah nih tanjakannya nih. Mungkin ini kali mau nyampe ya. Panjang tuh. Nah, di sini nanti di atas ada lagi yang ke kanan. Tuh cakep tuh. Mau berhenti. Tuh kayak itu foto-foto. Ini udah mau ketemu nih. Nah, ini tanjakan terakhir. Ini warung yang di bawah. Kalau ngeliat di YouTube ya. Nah, ini nanjak. Oke. Ini dia tanjakan puncak Habibie saudara-saudara. Dan posisi kita sudah di sebelah kiri. Kita sudah di sebelah kiri. Yuk, masih bisa digas dikit. Gas terus. Honda Beat. Aman. Oke, kita sudah sampai itu warung-warung itu tuh. Nih depan. Tuh view-nya ini, pemandangan. Oke, alhamdulillah ternyata persis puncak 2 sih tanjakannya, nggak beda jauh. Mau parkir? Istirahat dulu. Aduh, tuh pada foto-foto situ. Ya, parkir dulu sini, makan, dapat. Mau turun dulu bisa nggak? Susah. Oke, saudara-saudara, kita parkir dulu, istirahat, makan siang.